Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Pawestri, NIM 110 dari kelas Sistem Operasi 3E. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem program utility DixDefragmenter. DixDefragmenter itu apa sih? DixDefragmenter merupakan suatu program yang berpokok pada sistem operasi komputer yang berfungsi untuk menyusun kembali file yang diperbarui atau yang sudah diinstal secara sengaja maupun tidak sengaja. Ketika membuka file, maka secara otomatis Windows akan bekerja dan mengambil space secara otomatis pada penempatan di bagian partisi dalam hard disk. Fungsi dari DixDefragmenter itu apa sih? Jadi fungsinya itu untuk menjaga kestabilan PC dan keadaan hard disk karena defragmenter mampu mengelakkan atau memfikskan boot sektor dalam hard disk atau error program. Jadi Windows yang dipakai sekarang ini sangat friendly terhadap user dengan berbagai tools yang berguna dalam menjaga hardware. DixDefragmenter adalah salah satu tools bawaan dari Windows dan dapat digunakan untuk mengatur file di hard disk. Biasanya, file di hard disk tidak beraturan karena pengaruh dari install program yang tidak sering digunakan, menutup aplikasi secara paksa, mengcopy dan menghapus atau memindahkan file, dan berbagai kegiatan manajemen file lainnya. File-file tersebut seperti kertas yang berserakan di atas meja. Jika tidak diatur dengan baik, maka dia akan berantakan. Lalu bagaimana sih proses terjadinya disk fragmentation? Kebanyakan hard disk pada komputer mempunyai pola putar sehingga hard disk menempatkan data dalam tempat yang berbeda ketika menulis data baru. Blok data dibuat sesuai dengan urutan perintah yang diberikan. Dengan ini, ketika disk defragmentation berlangsung, blok data yang sudah terbuat dikumpulkan berurutan kembali, sehingga pembacaan data lebih mudah. Dengan ini menghapus jarak antar file data yang ada dalam hard disk, sehingga mempercepat kerja komputer. Lalu gimana sih caranya melakukan disk defragmenter pada hard disk menggunakan Windows 10? Di sini saya akan menunjukkan caranya. Jadi kalian pencet di kolom pencarian, terus ketik defragmenter, ntar muncul ini optimize drive. Nah setelah ini langsung di optimize. Karena tadi saya udah sempat melakukan defragment, jadi ininya udah 0 gitu. Kalau misalnya ini udah 0 berarti udah berhasil melakukan defragmenter. Terus kapan sih harus melakukan proses disk defragmenter pada hard disk defragmenteris? Jadi untuk melakukan ini itu jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering itu akan menyebabkan kerusakan pada hard disk defragmenteris. Ini tuh kayak kasih jangka waktu 1 atau 2 bulan sekali udah cukup buat melakukan proses disk defragmenteris ini. Kalau misalnya khawatir lupa, ini sekarang udah ada udah ada fitur auto defragment dari sistem operasi. Jadi kita pencet yang change settings, terus dipilih aja mau daily, weekly, atau monthly. Nah di sini nanti tinggal pilih. Kalau udah dipilih kan mau yang mana yang mau di defragment. Habis itu ntar pencet OK. Kalau udah nanti dia tiap
sehari sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali, dia akan melakukan defragment dengan sendirinya. Lalu dampak apa sih? Apa ada sih dampak dari proses disk defragmenter ini? Dampaknya itu ada. Dampak dari penggunaan fitur disk defragmenter pada hard disk defragmentaris itu antara lain yang pertama, seluruh file serta data yang terdapat pada hard disk defragmentaris akan tersimpan secara berurutan dan tidak berantakan. Yang kedua, sektor pada hard disk defragmentaris yang awalnya kosong karena file tidak urut menjadi terisi sehingga tidak ada sektor yang kosong. Yang ketiga, jarak antar sektor dan juga file di dalam hard disk defragmentaris menjadi lebih padat dan rapat. Terus manfaat apa sih dari proses disk defragmenter ini? Manfaatnya itu antara lain file penting dan juga data dapat terhindar dari kemungkinan korup. Terus yang kedua, proses pembacaan data menjadi lebih cepat. Yang memberikan pengaruh pada kepuasan dalam memanggil data. Terus yang ketiga, proses pembacaan data menjadi lebih cepat yang berpengaruh pada kepuasan dalam memanggil data. Terus yang keempat, komputer terasa lebih cepat. Terus selain itu juga kalau misalnya komputernya sudah menggunakan SSD, itu tidak perlu melakukan disk defragmentation. Karena sistem yang berbasis SSD tidak menggunakan pola berputar, jadi tidak membutuhkan banyak waktu saat membaca data dari tempat maupun dalam drive tersebut. Sistem operasi modern memiliki aplikasi sendiri dalam optimasi berbasis SSD. Gitu. Terus risiko apa sih kalau terlalu sering melakukan defragmenter HDD atau defragmenter hard disk? Itu yang pertama, ada bisa menurunkan kecepatan putar atau rotasi kepingan pada hard disk. Yang kedua, bisa mengurangi umur hard disk karena HDD akan lebih cepat panas. Yang ketiga, bisa menimbulkan bad sector pada HDD secara shadow atau bad marking. Karena proses defragmenter akan meneliti dengan detail kondisi klaster pada sektor HDD. Dan pada realitanya, jika ada klaster yang susah terbaca saat proses defragmenter, bisa di marking bad oleh defragmenter meskipun bisa dieksplor sebelumnya. Terus yang keempat, bisa mempengaruhi firmware pada HDD. Setiap HDD memiliki board dan setiap board pada HDD mempunyai chipset dan setiap chipset memiliki BIOS atau firmware yang berisi track register. Sebenarnya perlu atau tidak sih melakukan defragmenter itu? Di sini kalau misalnya sudah menggunakan SSD, tidak perlu melakukan defragmenter lagi karena SSD itu merupakan terobosan yang tergolong lumayan baru dalam media penyimpanan. Berbeda dengan HDD yang menyimpan data dalam bentuk piringan magnetik. Terus pada Windows 7, 8, 10 sudah melakukan defrag secara otomatis. Yang seperti yang saya contohkan tadi, ini diubah mau dibikin daily atau weekly atau monthly, dia kayak otomatis terperbarui gitu. Kapan sih sebaiknya melakukan defragment? Yang pertama, jika menggunakan Windows XP secara default, tidak akan melakukan defrag secara otomatis, sehingga perlu dilakukan defrag secara manual. Yang kedua, ketika baru menginstal banyak program, yang instalnya barengan. Terus yang ketiga, setelah merubah file dalam skala yang besar, seperti menghapus dan memindahkan banyak file sekaligus. Terus yang keempat, bila komputer terasa melambat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.